Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kesalahan dalam pengutipan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agnes Yudasari 030. Saya Filia Zelda Nurrahma 038. Saya Delia Nanda Putri 028. Saya Nuralita Kiri Zerlina 031. Saya Raditya Saputra 134. Saya Imaja Antarosa 267. Saya Satra Prakoso 136. Saya Ahmad Faiz 125. Saya Setia Haji Rizky Saban 270. Pada artikel pertama dengan judul mengembangkan strategi bisnis di era transformasi digital. Teknik pengutipan. Teknik yang digunakan adalah teknik pengutipan tidak langsung karena teks mengalami perubahan dan tidak ada tanda petik di awal maupun di akhir teks yang dikutip. Meski diubah, makna dari kalimat tidak mengalami perubahan. Kesalahan pengutipan. Kesalahan pertama ada pada bagian pendahuluan. Mengikuti perkembangan pesat teknologi yang sangat canggih, Society 5.0 telah muncul dan mengarah ke pergeseran masyarakat yang dramatis. Titik Hindransah 2019. Kesalahan terdapat pada tanda titik sebelum nama seharusnya tidak ada dan menjadi pergeseran masyarakat yang dramatis. Hindransah 2019. Selanjutnya, pada bagian kesalahan kedua ada di bagian pendahuluan, yaitu transformasi digital dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek masyarakat modern yang jauh melampaui literasi dan kompetensi digital. Hal ini terkait dengan kemampuan perusahaan untuk berhasil menerapkan teknologi dan prosedur baru untuk meningkatkan operasi bisnis mereka. Dalam kurung Sari et al. 2019. Jika dokumen artikel dalam bahasa Indonesia menggunakan DKK bukan et al. Jika dokumen ditulis dalam bahasa Inggris digunakan adalah et al. Jadi yang dilihat bukan nama penulisnya dari mana, tapi bahasa yang digunakan pada artikelnya. Jika kutipan terletak di belakang seharusnya menggunakan tanda titik koma. Jika kutipan ada di depan cukup diberi setelah DKK atau et al. Kesalahan ketiga ada menurut Giono 2016. Metode kualitatif adalah analisis data berdasarkan teks non-numerik untuk menghasilkan suatu kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Adapun data-data yang digunakan dalam analisis ini berasal dari dokumen-dokumen serta fakta-fakta lapangan yang telah terjadi di era bisnis digital saat ini, yang kemudian penulis diolah menjadi data setelah nama seharusnya ada tanda koma menurut Sugiono, 2016. Analisis artikel 2, urgensi pembaharuan regulasi perlindungan konsumen di era bisnis digital. Teknik pengutipan. Pengutipan ini menggunakan teknik pengutipan tidak langsung karena tidak ada tanda petik di awal dan di akhir. Kesalahan pengutipan. Kesalahan pertama ada pada bagian paragraf 4, ada bagian Nugraha Mukhtar dan Arifianto 2015. Seharusnya penyebutan nama hanya ada satu nama. Selanjutnya diganti seperti Nugraha DKK 2015, dan juga ada kesalahan tanda kurung, seharusnya yang dikurung hanya tahun saja. Lalu kesalahan kedua ada pada pengutipan pada bagian pendahuluan menurut Herdia dalam artikelnya Simanulang 2017. Lalu pada bagian akhir Simanulang 2017 diulangi. Seharusnya cukup satu kutipan bisa di bagian awal dan di akhir. Dan juga kesalahan dalam pengurungan sama seperti kesalahan yang pertama. Kesalahan ketiga ada pada bagian pendahuluan. Penggunaan nama lengkap Arfian Sitiantoro dan DKK yang seharusnya nama depan saja pada awal kalimat dan tidak ada tahun terbit, dan juga pengulangan penyebutan pengutip dengan kesalahan pengurungan yang seharusnya hanya tahunnya saja. Selanjutnya, kita akan menganalisis artikel ketiga dengan judul Implementasi Digital Marketing dalam mengembangkan strategi bisnis digital di era transformasi digital. Berikutnya ada teknik pengutipan. Pengutipan ini menggunakan teknik pengutipan tidak langsung karena teks mengalami perubahan dan tidak ada tanda petik di awal maupun di akhir teks yang dikutip. Meski diubah, makna dari kalimat tidak mengalami perubahan. Selanjutnya ada kesalahan pengutipan. Kesalahan pertama ada pada bagian pendahuluan. Paragraf ini salah karena mengutip dua sumber dalam satu paragraf yang sama tanpa ada kata penghubung di antar kalimatnya. Seharusnya setelah kutipan Rahmawati et al. 2023 P.1 harusnya ada kata penghubung sementara itu, agar lebih jelas dari mana kutipan tersebut dimulai. Untuk kesalahan kedua ada pada kutipan paragraf kedua pada bagian pendahuluan, yaitu Sari et al. 2019.
Seharusnya jika dokumen artikel dalam bahasa Indonesia menggunakan DKK, bukan et al. Begitu juga sebaliknya, jika dokumen lampiran ditulis dalam bahasa Inggris yang digunakan adalah et al. Jadi yang dilihat bukan nama penulisnya dari mana, tapi bahasa yang digunakan pada artikelnya. Kemudian, kesalahan pada kutipan ini seharusnya menggunakan tanda titik setelah tanda kurung. Untuk kesalahan ketiga ada pada sub era transformasi digital pada paragraf pertama. Kesalahannya yaitu menggunakan kata ganda atau menggabungkan kata menurut dan menjelaskan. Sebaiknya pilih salah satu kata antara menurut atau menjelaskan. Contohnya, menurut Octaviani et al. 2023, transformasi digital merupakan fenomena multidimensi yang didukung oleh teknologi yang berdampak pada masyarakat, politik, dan ekonomi. Selanjutnya kita akan menganalisis artikel keempat yang berjudul media sosial sebagai penunjang komunikasi bisnis di era digital. Poin pertama mengenai teknik pengutipan. Pengutipan pada teks menggunakan teknik pengutipan tak langsung karena tidak dinilai dengan tanda petik pada teks, dan juga terdapat kata penghubung, yaitu bahwa kesalahan pengutipan yang pertama adalah media sosial sendiri mampu memberikan komunikasi dua arah melalui dialog yang memungkinkan pelanggan dengan pelaku usaha dapat saling berkomunikasi lewat forum media sosial. Yusuf Enril Faturrahman 2016. Hal ini salah, seharusnya nama yang dikutip disingkat, ditulis nama belakang saja, dan diakhiri tanda titik. Pembenarannya, media sosial sendiri mampu memberikan Faturrahman, 2016. Kesalahan yang kedua yaitu William C. Hemstreet dan Wayne Merlin Beatty mengatakan bahwa komunikasi bisnis adalah suatu proses pertukaran sebuah informasi antara seseorang dengan seseorang yang berupa simbol-simbol, kode, sinyal, ataupun mimik muka. Yusuf et al. 2019. Pada kutipan et al. Seharusnya diganti menggunakan DKK karena merupakan artikel berbahasa Indonesia. Seharusnya pembenarannya sebagai berikut. William C. Hemstreet dan Wayne Merlin Beatty mengatakan bla bla bla. Yusuf DKK 2019. Contoh kesalahan yang ketiga sebagai berikut. Penelitian kualitatif merupakan metode atau cara atau pendekatan yang mewakili paham naturalistik atau fenomenologis. Mulyadi 2013. Penelitian kualitatif adalah suatu cara yang dilakukan untuk menjawab suatu persoalan atau masalah pada sebuah penelitian yang terkait dengan data berupa narasi yang bersumber dari sebuah wawancara, pengamatan atau observasi, penggalian dokumen, dan lain-lain. Wahid Murni 2017. Seharusnya jika ada dua kutipan harus diberi kata penghubung. Pembenarannya sebagai berikut. Penilaian kualitatif merupakan metode atau cara untuk pendekatan yang mewakili paham naturalistik, fenomenologis, Mulyadi 2013. Sementara itu, penelitian kualitatif adalah suatu cara yang dilakukan untuk menjawab suatu persoalan atau masalah pada sebuah penelitian yang terkait dengan data perubahan narasi yang bersumber dari sebuah wawancara, pengamatan, observasi, penggalian dokumen, dan lain-lain. Wahid Murni 2017. Selanjutnya kita akan menganalisis artikel kelima dengan judul Pengaruh e-wallet, mobile banking, dan e-money terhadap transaksi bisnis digital pasca COVID-19. Teknik pengutipan yang digunakan yakni teknik pengutipan tidak langsung karena dilakukan dengan menyatakan ide atau informasi dari sumber tertentu tanpa menggunakan kata-kata persis seperti dalam sumber aslinya. Dalam artikel ini, sebagian besar kutipan dilakukan dengan cara ini. Beberapa ciri-ciri pada artikel yakni yang pertama, 1. Penulis memparafrasekan informasi dari sumber. Yang kedua, nama penulis dan tahun disebutkan dalam teks untuk menunjukkan asal-usul ide. Berikut merupakan contoh teknik pengutipan tidak langsung yang terdapat di artikel. Selanjutnya, kesalahan pengutipan pada artikel. Kesalahan yang pertama ada pada pengutipan paragraf kedua transaksi bisnis digital pada bagian kajian teoritis, yaitu Nurrahman et al. 2022. Seharusnya jika dokumen artikel dalam bahasa Indonesia menggunakan DKK bukannya menggunakan et al. Begitu pula sebaliknya jika artikel ditulis dalam bahasa Inggris yang digunakan adalah et al. Jadi yang dilihat bukan nama penulisnya dari mana, tapi bahasa yang digunakan pada artikelnya. Kesalahan kedua ada pada kutipan paragraf pertama transaksi bisnis digital pada bagian kajian teoritis. Paragraf ini salah karena mengutip dua sumber dalam satu paragraf yang sama tanpa ada kata penghubung di antar kalimatnya. Seharusnya setelah Rahmat et al. 2022 diberi kata penghubung, misalnya sementara itu, agar lebih jelas dari mana kutipan tersebut dimulai. Lalu kesalahan ketiga ada pada kutipan paragraf ketiga e-money pada bagian kajian teoritis. Pengutipan ini salah karena tidak diberikan tahun terbitnya. Seharusnya Hendarsyah ND diberikan tahun terbitnya.